Bhagavad Gita bab 17 sloka 15. Anudvega karam vakyam vakyam satyam priyahitam chayat satyam priyahitam chayat swadhyayabhyasanam chaiva Svadhyayabhyasanam ceva Vangmayam tapa ucyate Vangmayam tapa ucyate. Tadi kita sudah menghafal, bahkan ada yang sudah hafal ya. Tadi sudah dites. Coba ulang lagi. Wah, sudah hafal ya. Nah, sekarang kita melihat artinya. Dan baca artinya. Anudvegam karam vakyam satam priyahitam cayat swadhyaya abhyasanam caiva vangmayam tapa ucyate. Kata-kata yang tidak menyebabkan perasaan orang lain terganggu, kata-kata yang jujur, kata-kata yang menyenangkan, dan kata-kata yang mengandung kebaikan, serta kata-kata yang dipergunakan untuk belajar, serta mempraktekkan pembacaan kitab suci Weda, semua itu dikatakan sebagai pertapaan kata-kata. Ini sebuah pertapaan yang dunia sedang memerlukan. This is a kind of penance needed by all over the world, ya, by all of us. That is to control our lips, to control our word. Jadi ini pertapaan yang sedang diperlukan oleh dunia, oleh kita semua. Pertapaan untuk mengendalikan kata-kata. How to control our words, our lips. Pertama disebutkan di sini anudvega karam vakyam. Vakyam artinya kata-kata. Vakyam means words. The words you speak. Jadi kata-kata yang kita ucapkan, vakyam. Kalimat-kalimat yang keluar dari bibir kita, vakyam. Getaran-getaran suara yang kita keluarkan melalui pengolahan bibir. Itu namanya vakyam. An udvega karam. Vakyam kata-kata yang an udvega, yang tidak menyebabkan orang lain stres. The word not creating stress to others. That kind of word. Kata-kata yang membuat orang tidak terganggu. Menyebabkan perasaan orang enak. Di sini dipakai kata an udvega. Udvega itu artinya menyebabkan orang panas dingin. Menyebabkan orang emosi. Menyebabkan orang agitasi. The words that make people agitated,
stress, tension. That kind of words. To control. Jadi kata-kata yang karena kita kontrol berhasil keluar dari bibir kita tidak menyebabkan orang sakit hati, tidak menyebabkan nafas orang, tidak menyebabkan telinga orang panas, tidak menyebabkan air mata keluar dari orang yang mendengarkannya. Kata-kata yang unudwege, yang tidak menyebabkan orang jadi terganggu batinnya. Nah, kata-kata seperti itu adalah wang mayam tapa uciate, dia dikatakan sebagai pertapaan kata-kata. Opinions of words, controlling word. Dan itu disebutkan di sini wakyam. Another word you need to control, yang kita ingin, yang perlu kita kontrol, kendalikan adalah satyam wakyam. Kata-kata yang satyam, kata-kata yang mengandung kebenaran, the words bringing the truth. Never talking nonsense. Nonsense means no sense. Nonsense means no truth. Kata-kata yang tidak ada kebenaran. Kurangi kita berbicara kata-kata yang zero meaning. Kata-kata yang keluar dari satyam. Satyam means truth. Away from truth. Or avoid or zero truth. Yang keluar dari kebenaran, yang minggir dari kebenaran, yang tidak mengandung kebenaran, yang zero kebenaran. Itu kita dikontrol lah. Kalau di sini menurut wakyam yang satyam, kata-kata yang mengandung kebenaran. Jadi, hendaknya bibir kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. That should come out from our lips. Because that will purifying our lips. Itu yang akan menyucikan bibir kita. Kita tidak mengotori bibir kita dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang tidak mengandung kebenaran, dengan kata-kata yang fitnah, dengan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan kata-kata yang membuat orang stres. Ya, sini wakyamnya kata-kata yang satyam, yang mengandung kebenaran. Diusahakan kata-kata yang keluar dari bibir kita adalah kata-kata yang mengandung kebenaran. We try our best to speak only the word we can make people understand the truth. Kata-kata yang bisa mengantarkan orang untuk memahami kebenaran. Kata-kata yang merangsang orang untuk ikut berbicara yang benar. Dan wakyam yang priya hitam, kata-kata yang manis tetapi memberikan kesejahteraan kepada orang. Priya hitam artinya kata-kata yang manis, menarik dan menyejahterakan orang, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Speak a sweet words which make people happy. Makes people feel peace. Seperti itu kata-kata yang perlu kita kontrol. Ini karena kita ingin melakukan pertapaan kata-kata. Wang mayam tapa ucete. Ini namanya wang mayam tapa. Kata-kata, pertapaan kata-kata. Dan selain itu disebutkan juga swadhyaya biasanam caiva. Dan kata-kata yang kita ulang-ulangi mempergunakannya karena belajar Weda atau mengajarkan Weda. Mengajarkan ajaran-ajaran suci Weda. Kata-kata yang kita pergunakan dengan membiasakan dari pelajaran-pelajaran Weda. Atau kata-kata yang kita pergunakan untuk menyanyikan mantra-mantra Weda.
Sutra-sutra, sloka-sloka, wajangan-wajangan Weda, itu yang kita keluarkan dari bibir kita. Di sini ada kata swadhyaya. Swadhyaya itu artinya belajar sendiri. Jadi kata-kata yang kita pergunakan waktu kita belajar sendiri. Mempelajari kitab-kitab suci Weda sendiri di rumah ya. Nah, itu kata-kata yang seperti itu pertapaan. Jadi kalau Anda membaca Bhagavad Gita 1 bab, 2 bab, itu mengontrol kata-kata. Itu namanya Wang Maya Tapa, pertapaan kata-kata. Jadi sebenarnya Anda sedang bertapa, yaitu bertapa kata-kata. Jika kita menyanyikan, mengucapkan, mendengungkan, mengumandangkan sloka-sloka suci, ajaran-ajaran suci, bait-bait suci, sukta-sukta, sutra-sutra, stotra-stotra suci, stawa-stawa suci dari kitab-kitab suci Weda kita. Itu pertapaan kata-kata. Apa yang terjadi kalau kata-kata kita ditapakan? Pertanyaannya adalah sama apa yang terjadi dengan kentang yang kita masak? Dia menjadi enak, layak dimakan, dan memberikan kesehatan. Ada yang kita mentah-mentah kita makan, bikin sakit perut. Tidak enak, bikin sakit. Nah, kata-kata yang tidak dimasak itu bikin sakit diri kita, bikin sakit orang lain. Jadi apa pahala dari kata-kata itu ditapakan adalah itu. Karena tapa itu artinya masak, dimasak, dipanaskan. Karena kata-kata kita dipanaskan, ditapakan, dia menjadi enak, siap dimakan, layak didengar. Jadi kata-kata itu, kata-kata kita yang sudah kita tapakan akan layak didengar oleh orang lain. Orang lain mendengar jadi enak, sejuk. Mimi dewa ratu, manisnya. Kata-katanya duang saja. Jadi ning bana kenahan ningahan pangkaitu na ya, supaya gitu orang mendengarnya. Bangtan gitu, jelema nenenan. Nah, yang berangas nih gitu. Jadi itu pertapaan. Usahakan ciptakan telinga orang itu sejuk mendengarnya. Usahakan ciptakan orang yang mendengar kata-kata itu mekenyam. Paling tan mekenyam. Mekenyam sejuk. Tenang nak ningahan ge. Dan setiap ketemu ragam laib nak bada-bada gitu. Karena diingat kita akan keluarkan kata-kata yang tidak ditapakan. Kata-kata yang membuat orang lain jengah, teragitasi, marah tepuk lawat ragam laib nak kan. Jadi usahakan kita sedikit-sedikitnya mencoba mentapakan kata-kata kita. Paling tidak jangan menyakiti orang dengan kata-kata. Segitu sekalimat gitu aja. Jangan menyakiti orang dengan kata-kata. Yang lebih cantik lagi, jangan membuat bibir kita kotor dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan orang lain. Yang kira itu menarik itu kalau kita ingat, jangan mengotori bibir kita. Sangat banyak kata-kata yang kita keluarkan itu tidak bermanfaat untuk diri kita, tidak bermanfaat untuk orang lain, karena menyakitkan. Misalnya kata-kata kita menyakitkan orang lain, kita senang kelihatannya, tapi karma buruk tercipta untuk diri kita. Selain orang itu menjadi musuh atau membenci kita, atau paling tidak dari belakang dia memaki-maki kita, mendoakan yang kurang baik. Jadi rugi kita kan? Jadi usahakan diingat-ingatkan diri kita. Jangan sampai kita mengotori bibir kita dengan mengeluarkan kata-kata yang
menyakitkan orang lain. Jadi udwega karam wakyam. Udwega itu sekali lagi artinya yang menciptakan stres, menciptakan orang teragitasi, menciptakan tension, menyebabkan orang tidak tenang. Nah, jangan mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Satyam dia harus mengandung kebenaran, dan pria hitam dia harus kata-kata yang manis, menarik, dan memberikan kebaikan kepada orang yang mendengarnya. Ya. Rahayu.